Inilah F-Technopark, sebuah laboratorium di Universitas Pertanian di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di tempat inilah beras analog diproduksi. Beras analog merupakan panganan alternatif pengganti beras. Slamet Budianto merupakan salah satu yang concern mengembangkan beras analog. Pilihannya akhirnya dari studi yang kami lakukan, beras bentuknya kayak beras atau bentuknya kayak mie. Dari dua pilihan ini kami memilih beras. Kenapa bentuknya seperti beras? Karena ya orang Indonesia kalau belum makan nasi katanya belum makan. Makanya kita buat bentuknya kayak beras. Makanya kita sebut dengan beras analog gitu. Beras analog terbuat dari bahan baku lokal seperti tepung jagung, tepung singkong, dan tepung sagu. Prosesnya seperti ini. Ketiga bahan baku ditimbang sesuai takaran yang sudah ditetapkan. Lalu campurkan secara merata. Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam mesin extruder. Kemudian mengatur kecepatan, tekanan ulir, serta pemotongan pisau. Dari proses itu dihasilkan butiran menyerupai beras. Nah, ini beras analognya masih anget, makanya dia masih lengket ya, agak lengket ya. Tapi ini udah setengah mateng, tapi kalau misalkan dilihat dari bentuknya itu mirip sama beras, tapi warnanya memang tidak seputih beras asli ya. Tapi untuk mendapatkan bentuk seperti ini memang ada kriteria khusus, jadi komposisi bahan dan parameter prosesnya itu harus sesuai ya Pak ya? Betul. Ini karena setengah matang bisa dimakan nih Pak? Bisa. Boleh ya? Selanjutnya dikeringkan dalam oven. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam beras. Biasanya pengeringan berlangsung selama 2 jam. Beras analog sebagai produk diversifikasi pangan memiliki keunggulan dibandingkan beras asli. Keunggulan dibandingkan beras biasa, beras analog ini kita komposisi atau zat gizinya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen kandungan seratnya tinggi misalkan, jadi kita bisa tambahkan serat di sana. Atau misalkan yang paling saat ini sangat diminatin adalah beras analog yang kita atur komposisinya supaya mempunyai indeks glikemik rendah. Apa artinya? Cocok untuk penderita diabetes, dan ini yang paling banyak diminatin. Beras analog yang sudah kering bisa langsung dibuat nasi. Namun berbeda dengan beras biasa yang dimasak dengan air. Saat membuat nasi dari beras analog, pertama didihkan dulu air, setelah itu masukkan beras analognya ke dalam rice cooker. Harum singkong Pak, masih harum singkong. Gimana rasanya? Rasanya sama kayak nasi biasa ya Pak ya? Dia tawar, cuman baru berasa si singkongnya itu di dalam di sini. Itu dibilangnya apa nih Pak? Aftertaste-nya ya. Enak-enak. Nasi doang udah enak. Beras analog dijual terbatas dengan harga Rp20.000 per kilogram. Dengan adanya beras analog, tentunya dapat menjadi sumber pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia. Tita Hayati, Laga Pualam melaporkan untuk NET. Ya, liputan beras analog oleh Tita Hayati dan Gagah Pualam tadi cukup menarik perhatian kami. Betul. Tentang nama dari beras itu sendiri, beras analog. Yang di studio setelah hadir Profesor Dr. Insinyur Slamet Budianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Prof. Itu bagaimana namanya menjadi beras analog? Kenapa nggak beras digital?
Itu selalu pertanyaan yang diajukan pada Itu saya. dari tadi soalnya gitu Prof, Iya. kan biasanya jam ya Nick Jam ya? analog ada, jam Nah, digital jam juga digital. ada. Ini beras. Iya, karena kalau nanti kita sebut dengan beras digital berarti harus persis semuanya. Karena ini mirip makanya kita kasih analog. Analog. Cuma di teknologi pangan itu biasa. Jadi Ya. kalau Teknologi kita pangan. membuat suatu bahan yang bukan dari bahan aslinya, makanya kita sebut analog. Contohnya meat analog. Jadi kita membuat daging bukan dari daging. Dari daging. Ini juga gitu, beras Ya. analog. Beras yang dibuat bukan dari padi. Bukan dari Makanya padi. Beras analog. Tadi kita Oke. juga lihat ya pengganti padi itu kemudian digunakan adalah singkong, Ya. sagu, Jagung juga bisa ya, Prof, jagung, ya? ya, macam-macam Oke. itu. Nah, Itu, asal muasalnya kenapa sampai Prof Selamat sampai akhirnya berpikir untuk membuat satu alternatif pangan bagi masyarakat Indonesia itu seperti apa? Karena kan biasanya orang-orang Indonesia iya nggak sih ini kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri deh paling gampang gitu loh ya Prof. Kalau nggak makan nasi Nasi itu nggak kayaknya enak. belum makan gitu loh. Ya. ternyata di biologi bisa jadi Itulah jagung. yang menyebabkan kita tergantung pada nasi, bukan? Iya, betul. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita punya sumber karbo lokal ya istilahnya, Ya. karbohidrat lokal selain padi gitu, selain beras. Ya. Nah, masalahnya ini nggak bisa nyampe ke meja makan kita karena susah mengolah dan lain-lain. Bentuknya persoalan. juga, bentuknya nggak lazim dan ya. kesulitan mengolah. Kesulitan, betul. Nah, karena terkait tadi kalau belum makan beras makan nasi, bisa nggak sumber karbohidrat yang kita punya kaya banget ini dijadikan beras? Oke, Oke. oke. Sehingga orang tidak ada keraguan lagi mengkonsumsinya, mudah mengolahnya, sehingga diharapkan sumber karbohidrat ini bisa ke meja makan kita dengan gampang. Gitu. Beras Makanya kita jagung, buatlah beras beras jagung. analog. Analog, Beras oke. analog. Jadi berbicara tentang si beras analog tadi, sempat kita lihat di tayangan tadi ya Prof ya, bahwa ternyata glycemic indexnya itu atau GI-nya itu ternyata bisa diatur. Nah, Ya. perbedaannya dibandingkan seperti yang kita kenal masyarakat juga mengenal bahwa ada beras yang berwarna putih, ada merah, bahkan Merah. ada hitam Ya, ya kan. ya. Dibandingkan dengan beras analog, GI-nya lebih rendah yang mana atau lebih tinggi yang mana? Baik, sebenarnya beras analog juga bisa diatur Ya. GI-nya. Ya. Bedanya dengan beras lainnya. Ya. Kalau beras lainnya ditanam, dihasilkan ya segitu-gitunya Segitu GI-nya. aja, oke. Kalau beras analog kita bisa atur. Kebetulan kami sudah mengembangkan 4 formula beras analog 4 yang formula. GI-nya di bawah 55, artinya low GI. Oh, GI. jadi di bawah aman. 55. Aman untuk penderita diabetes. Diabetes. Aman ya? Oke. Tapi kan bisa juga kita di atas itu gitu. Iya, Nah, bisa. tapi ya, nanti kalau untuk penderita diabetes ya kita atur itu. Nah, sebetulnya kalau beras merah itu menurut laporan beras merah, beras hitam itu kurang lebih 55 juga. Ya, ya, ya. Nah, sedangkan beras putih bisa di atas 70. Benar, lebih Jadi tinggi. itu. Jadi artinya bahwa beras analog ini berpeluang untuk dijadikan suatu bahan pangan yang bisa dikonsumsi Iya. oleh penderita diabetes secara aman. Alternatif gitu. ya Prof ya, Iya. bisa Oke. seperti itu. Kemudian nilai gizinya selain itu tadi apa yang bisa diunggulkan dari beras analog ini? Jadi karena beras analog ini kita cetak ya, jadi artinya kita proses. Jadi nilai gizinya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Oh, gitu. Tadi misalkan low GI, Ya. ada yang lain misalkan kita pengen seratnya tinggi gitu. Bisa. Ya kita bisa. Saat ini yang kita hasilkan kandungan seratnya itu 4,6%. 4,6%. Kalau yang beras putih itu beras putih? 0,6%-an. Oke, oke, Jadi oke. artinya memang seratnya tinggi. Itu setara dengan beras merah. Beras Yang merah, iya sekitar 4, sekian, 4, lebih sekian. tinggi dikit lah dibandingkan beras merah. Berarti kalau orang-orang fitness, olahraga, orang kan menghindari nasi putih, Benar. karbohidratnya tinggi, bisa bikin gemuk lemak. Dan Iya. ini bagus sekali. Iya. Bisa Oke, diatur loh bisa nih diatur. Bisa ternyata. diatur. Iya. Yang kuncinya adalah kata kuncinya bisa diatur tadi. Itu Bisa berapa lama diatur. pengembangan sampai jadi Beras analog. beras analog? Kita awalnya dari 2011, waktu itu dari Kementerian Riset dan Teknologi kami dapat fundingnya. Kemudian saat itu belum jadi. 2012 kami punya hutang, 2012 bulan April lah. Akhirnya kami bayar hutang ke Jadi kantor itu? Kementerian Jujur loh, Riset itu. Nick. Jadi April 2012 lah. Setahun. Itu kami bayar hutang saat itu. Jadi prototip pertama bentuk berasnya jadi. Bentuk beras. Jadi kan- Akhirnya kita berkembang terus sampai sekarang. Sampai Oke. sekarang. Tadi kita lihat juga bentuknya sudah mirip Mirip tadi, beras, ya. Benar, mirip benar. beras. Oke. Jadi mengolahnya juga sama, ditanak, dikasih air, atau seperti apa mengolahnya menjadi Mengolahnya nasi? mirip lah, tapi mirip mengolah mie instan. Jadi
bedanya adalah airnya dididihkan dulu. Ya. Airnya dididihkan dulu. Kemudian setelah mendidih kita masukkan berasnya, kemudian ya seperti biasanya. sudah. Lalu sempat tadi di oven juga ya Prof ya, supaya airnya kadar air makin turun lagi. Kalau oven itu diproses. Di prosesnya. proses. Pada waktu juga. proses itu terakhir di oven Oke. untuk mendapatkan kadar air 14% lah, Oke, kurang lebih oke. di bawah 14% Oke. supaya awet pada waktu disimpan gitu, berasnya. Ya, Berasnya. menarik sekali kita berbicara tentang si beras analog ini. Kalau mungkin dari pribadi saya sendiri, saya nggak tahu Niko sudah pernah mendengar sebelumnya tentang beras analog? Belum ya? pernah. Nah kalau misalkan si beras analog ini Prof sudah pernah mendistribusikan ke daerah mana saja dan apakah akan didistribusikan ke seluruh Indonesia? Kami masih terbatas. Saat ini yang sudah pernah bekerja sama kami untuk memasarkan ini adalah Pemkot Depok. Pemkot Depok. Dan saat ini juga di toko IPB sudah baru di toko I see. IPB Baru kami toko juga, IPB. ya. Oke. Itu Rencananya. kami juga udah jual di sana karena kami kan lebih fokus di penelitian dan Penelitian, pengembangan. Insya Allah bulan Desember ini atas bantuan Kementerian Perindustrian akan ada pabrik beras analog ini Oke. dalam kapasitas kurang lebih 250 kilo per jam. Jadi kalau 8 jam produksi berarti 2 ton per hari lah. 2 ton per hari. Wow, kurang lebih banyak Desember sekali. itu Oke. akan pabriknya akan mesinnya Oh tidak ada, bebas. lebih awet. Kami udah pernah coba 2 hari tidak basi. Tidak Oke, basi. Iya. dan itu tanpa dipanaskan atau dengan proses pemanasan juga? Dibiarkan pengukusan? dibiarkan tapi memang kendalanya nanti agak lebih mengering. Beras biasa juga mengering kan? Iya, betul. Dia lebih mengering. Jadi sebetulnya kalau makannya pakai kuah sih masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kalau makannya tidak berkuah menjadi sedikit kering kan gitu. Tapi sebenarnya bagus juga loh nih kalau misalkan ternyata dari sisi glycemic indexnya itu ternyata bisa diatur. Ya. Kalau dengan beras biasa kita memakan beras di hari pertama, lalu kita panaskan lagi di hari kedua, itu kan otomatis glycemic indexnya menurun sedikit. Dan berarti kalau si beras analog ini juga akan sama, dari glycemic index sekian, besoknya dia akan menurun lagi. Ya kalau sebetulnya kalau glycemic index itu kan 55 ya ke bawah Ya, gitu ya. ya. Nah kalau tadi yang kami develop itu antara 46 sampai 53. Jadi sebetulnya ya itu udah aman lah Sudah untuk aman ya. untuk penderita Walaupun diabetes. dilakukan pemanasan ulang jadi juga. artinya, Oh, menarik, artinya menarik. Oke. Itu kalau kita konsumsi aman gitu. Oke. Itu memang rencana ke depan memang untuk menghindari ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap nasi dan ke depannya ada rencana kita akan memenuhi biar kita tidak import lagi lah. Iya, kan susah ya Nick Iya ya, kan? di pelosok-pelosok Indonesia dari itu juga. dari Sabang sampai Merauke Indonesia Timur itu banyak sagu loh, Mbak. Iya, benar. Itu Tiwul. sebenarnya untuk menginstalasi pabrik itu sulit nggak untuk mengganti itu namanya beras. Sebetulnya Padi, tantangan terbesarnya justru bagaimana produk ini bisa diterima masyarakat. Iya. Itu tantangan terbesarnya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan ada nilai plus dari beras analog ini dibandingkan beras biasa. Nah kalau itu sudah bisa diterima oleh masyarakat, udah nggak ada masalah. Nggak ada mestinya. masalah. Gampang untuk membuat pabriknya itu sama dengan kita sudah industri pangan juga udah maju di Indonesia. Saya kira nggak ada masalah. Tidak Nggak ada masalah. masalah. Sosialisasi ini sampai saat ini ya. seperti apa kepada masyarakat? Jadi saat ini ya tadi dengan Depok dengan beberapa di sekitar Bogor juga dan kami pernah mengasih makan mahasiswa baru 3.600 orang. Oke. 3.600 orang. Oke. Dan akhirnya itu dapat masuk museum Rekor? rekor muri. Iya, Muri. Nah, saat itu hampir pada waktu kami sampling itu hanya satu aja orang yang menyatakan tidak suka. Tidak suka, Yang hanya lainnya satu ya? hampir sangat suka dan suka. Dengan gitu, varian mayoritas. rasa yang berbeda ya? Enggak, itu hanya satu Hanya beras, satu tapi saja. cuma memang pakai lauk kan gitu. Oke. Kalau kami ngetes tuh sering kali kan nggak pakai lauk. Oke. Tapi kalau itu pakai lauk. Pakai lauk. Jadi, Oke. toh Itu kita- jagung ya? Jagung ya? Pak? Jagung. Jagung ya? Toh kita makan kan selalu pakai lauk. Betul. Iya, betul. Nah, jadi nggak masalah. Sebenarnya kalau udah pakai Campur lauk itu lauk, nggak oke. masalah. Dari cita rasa ataupun konsistensinya ternyata tidak jauh berbeda ya Prof Ya, dengan ya. beras Ya. biasa itu sendiri. Aromanya aja yang sering kali kalau kita pakai jagung kan aroma jagung. Iya, iya, masih. Bagi orang yang nggak biasa makan Makan jagung kan jagung. menjadi terkendala. Tapi Oke. kalau itu ditutup dengan lauk kan nggak masalah. Nggak masalah. Itu Bisa- jadi. Niko, bisa dicoba kita Nick ya? Saya pengen, udah pernah dipakai nasi goreng belum? Pak? Nasi goreng. Saat ini kami di Bogor itu ada 2 kafe di Ya. Bogor kebetulan di sana yang sudah menyajikan nasi goreng dan masakan Dari beras lainnya analog. Analog. ini. Beras analog. Oke. Wow, tapi berarti ternyata cocok juga kalau misalkan banyak kita ketahui bahwa ternyata nasi goreng itu kan menggunakan beras yang agak sedikit keras ya, Prof, Ya, ya, perak gitu ya, ya. ya. Berarti cocok juga kalau misalnya kita menggunakan dari Cocok, beras analog ini. cocok. Oke. Udah Nah, di
bahkan udah disajikan. Kalau untuk nasi goreng itu dari tahun lalu sudah disajikan di salah satu kafe di Bogor. Oke, kalau misalnya kita melihat dari sisi medisnya, Prof, Nah, ya kan? dari sosok dokter ini berbicara. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Presenter nih ceritanya. Beralih profesi. Gimana nih, Prof? Kalau misalnya kita melihat dari sisi kesehatannya, Ya. otomatis glycemic indexnya bisa diatur, which is point plus. Yang pertama, ya kan? Baik untuk penderita diabetes, Ya. ya kan? Selanjutnya kelebihan apa lagi yang bisa diterima? Saat ini kami lagi penelitian menggunakan beberapa bahan untuk membuat beras analog yang bisa mencegah tumbuhnya kanker. Oke. Dan ini udah masuk bulan ketiga kalau nggak Bulan salah. ketiga. Oke. Dan kemudian satu lagi yang sedang dalam lagi mau dilakukan adalah dengan mengatur serat dan yang lainnya kita bisa membuat beras analog yang bisa mengkontrol kolesterol darah. Ya. Jadi tiga ini yang kemungkinan yang pertama yang akan kita kita dorong Push duluan. pertama. Ya. Menarik ya Niki, kalau misalnya ternyata beras bisa diatur glycemic index, bisa diatur dari Seratnya. pihak seratnya juga. Berarti kalau misalnya untuk Antioksidannya. anak-anak kecil yang misalkan kurang makan sayur, otomatis kan seratnya Bisa. kurang ya Prof ya. Betul, Bisa juga dari situ. Betul, ditambah sayur itu Wow. langsung. Sehat. Yang pernah kami lakukan adalah membuat katakanlah misalkan beras liwet. Liwet. Beras liwet analog gitu. Waduh. Jadi udah kita kasih ada di sana sayur, ada bumbu kan. Jadi orang mau masaknya tinggal masuk rice cooker, sudah jadi nasi liwet. Saya Jadi penasaran sayur nih, segala macam bisa. Dan itu sebetulnya paling disukai, cuman buatnya paling ribet. Ribet. Tapi Liwet paling ribet. disukai karena enak. Ribet ribet, Enak. iya. Enak. Niko suka nasi liwet Niko. Oh, semua suka. Semuanya Prof. Aroma dasarnya hilang semua kan. Iya. Oh, gitu ya? Oleh bumbunya tadi. Oke. Gitu. Tadi yang dijual itu ada 4 varian itu Pak ya, yang dijual di pasaran. Baru satu varian. Satu. Satu varian. Baru satu varian. Oke. Itu Dan- penjualannya bisa online atau langsung Belum Beberapa online. Belum. Sedang ada Proses teman ya, yang Prof, ya? lagi mau mendevelop online-nya. Oke. Untuk Oke. kedepannya seperti apa Pak rencananya nih? Rencananya, jadi cita-cita kami sebenarnya dengan beras analog ini kita harapkan Ya. orang sudah nggak terpaku lagi dengan beras, sehingga orang bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat non padi itu setara dengan makan padi, nggak Ya. masalah gitu Dan loh. sekenyang. Sekenyang. Dan kalau itu mindset itu sudah berubah seperti itu, ya nggak harus dalam bentuk beras analog. Betul. Dalam kentang ya bisa. Bisa juga. Saat ini juga udah bisa kalau kentang. Iya. Tapi yang lainnya kan belum Belum bisa. bisa. Gitu. Jadi nanti yang lainnya kita jagung manis, yaitu jangan makan nasi, sudah jagung manis Jagung saja manis kan. saja. Sumber karbonya Sudah dari dari situ. itu gitu loh. Oke. Jadi kalau udah mindset itu terbentuk, ya mudah-mudahan lah ketergantungan pada beras yang semakin hari semakin menghimpit kita ini Iya. menjadi bisa kita. Jadi mindset untuk lifestyle hidup sehat ya Prof sebenarnya Betul. ya. Jadi gerakannya ke arah sana. lah. Luar biasa penemuan asli anak bangsa Profesor Dr. Kita bangga sekali, terima kasih Kita dukung ya. Prof. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Profesor, selamat sudah datang di Indonesia Morning Show dengan beras analog yang ternyata sangat unik sekali. Dan tentunya penampilan dan bincang hangat bersama formasi baru Samson akan hadir setelah commercial break berikut. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Abis ini kita ke Bogor ya.